Halo semuanya, salam sehat untuk kita semua. Saya Teresia Venita Meldi, mahasiswi aktif semester 2 Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan NIM 2407010088. Dalam video ini, saya akan membahas tentang hipersensitivitas. Terdapat 3 poin yang akan saya bahas dalam video ini, yakni yang pertama pengertian hipersensitivitas, yang kedua klasifikasi hipersensitivitas, dan yang ketiga patogenesis hipersensitivitas. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk dalam pembahasan. Teman-teman, untuk kita ketahui bahwa sejatinya fungsi utama dari sistem imun atau kekebalan tubuh adalah untuk melindungi tubuh dari infeksi bakteri, penyakit, hingga hal-hal yang dapat berpotensi membahayakan tubuh. Meskipun demikian, ada pula kondisi di mana sistem imun tubuh kita keliru atau bereaksi berlebihan hingga menyebabkan berbagai efek negatif yang tidak diinginkan. Kondisi inilah yang disebut dengan istilah hipersensitivitas. Reaksi yang tidak kita inginkan tersebut dapat merusak tubuh, membuat terasa tidak nyaman, bahkan pada beberapa kasus menimbulkan akibat yang fatal. Berikutnya kita akan masuk pada penjelasan tentang klasifikasi hipersensitivitas. Hipersensitivitas dibagi menjadi 4 tipe utama berdasarkan mekanisme imunologis yang terjadi. Yang pertama, hipersensitivitas tipe 1. Hipersensitivitas tipe 1 adalah reaksi imun berlebihan yang diperantarai oleh antibodi imunoglobulin E terhadap suatu alergen. Alergen sendiri adalah suatu antigen yang sebenarnya tidak berbahaya bagi tubuh. Hipersensitivitas tipe 1 umumnya disebabkan oleh kelainan genetik pada sel T helper 2 yang membuat sel tersebut menjadi sangat reaktif terhadap alergen tertentu. Yang kedua yaitu hipersensitivitas tipe 2. Hipersensitivitas tipe 2 juga dikenal sebagai reaksi sitotoksik adalah reaksi imun yang berlebihan yang dimediasi oleh autoantibodi jenis imunoglobulin M dan imunoglobulin G terhadap self antigen yang berada di permukaan sel tubuh. Self antigen sendiri adalah molekul tubuh sendiri yang secara tidak normal dikenali sebagai benda asing oleh sistem imun sehingga dapat memicu produksi antibodi. Pembentukan autoantibodi ini merupakan hasil dari terganggunya toleransi imun, yaitu kemampuan sistem imun untuk mengenali dan tidak menyerang jaringan tubuh. Yang ketiga, hipersensitivitas tipe 3. Hipersensitivitas tipe 3 merupakan reaksi imun berlebihan yang dimediasi oleh kompleks imun yang terbentuk di dalam sirkulasi darah. Kompleks imun adalah gabungan antara antigen yang larut dalam darah dan antibodi, biasanya dari jenis IgG atau IgM. Berbeda dengan hipersensitivitas tipe 2 yang melibatkan antigen di permukaan sel, pada tipe 3 ini antigen bersifat terlarut. Secara normal, kompleks imun akan difagositosis oleh sel fagosit. Namun, jika terbentuk dalam jumlah besar dan terus-menerus, sebagian kompleks imun gagal dibersihkan dan akhirnya akan mengendap di berbagai jaringan, terutama di dinding pembuluh darah. Tempat umum terjadinya deposisi kompleks imun adalah daerah dengan filtrasi tinggi. Yang keempat, hipersensitivitas tipe 4. Hipersensitivitas tipe 4 adalah reaksi imun berlebihan yang dimediasi oleh sel limfosit T, baik terhadap autoantigen maupun antigen lingkungan. Berbeda dengan tipe 1, 2, dan 3 yang dimediasi oleh antibodi, tipe 4 tidak melibatkan antibodi. Terdapat 2 jenis limfosit T yang berperan dalam reaksi ini. Pertama, yaitu sel T CD8 positif atau sel T sitotoksik yang menghancurkan sel target secara langsung. Yang kedua, yaitu sel T CD4 positif atau sel T helper yang membantu mengatur respon imun melalui pelepasan sitokin. Berikutnya, kita masuk pada pembahasan patogenesis hipersensitivitas. Pertama, patogenesis hipersensitivitas tipe 1. Pada hipersensitivitas tipe 1, proses ini terjadi dalam 2 tahap, yaitu tahap yang pertama, tahap sensitisasi sel mast. Pertama, tubuh akan terpapar alergen.
Alergen dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan, sistem pencernaan, atau kontak langsung dengan kulit. Sel penyaji antigen atau antigen presenting cells akan menangkap alergen tersebut dan membawanya ke kelenjar getah bening untuk dipresentasikan kepada sel T helper. Setelah itu, sel T helper akan berdiferensiasi menjadi sel T helper 2 dan mensekresikan interleukin 4 dan interleukin 13. Kedua interleukin ini akan merangsang limfosit B untuk berubah menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi IgE spesifik terhadap alergen tersebut. Antibodi IgE ini kemudian akan menempel pada permukaan sel mast. Yang kedua, tahap reaktivasi. Ketika tubuh kembali terpapar oleh alergen yang sama, sel mast yang telah tersensitisasi akan langsung mengenali alergen tersebut dan cepat mensekresikan mediator inflamasi seperti protase dan histamin. Histamin menyebabkan vasoliditasi dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah kecil. Histamin juga berikatan dengan reseptor H1 dan menyebabkan bronkokonstriksi. Sementara itu, protase dapat merusak jaringan lokal. Efek dari pelepasan mediator ini bisa terjadi dalam hitungan menit setelah paparan ulang. Selain itu, sel mast juga memproduksi leukotrien dan sitokin. Yang kedua, patogenesis hipersensitivitas tipe 2. Pada hipersensitivitas tipe 2, antibodi yang terbentuk dapat menyebabkan kerusakan jaringan atau gangguan fungsi sel melalui 3 mekanisme utama. Mekanisme yang pertama yaitu inflamasi yang dimediasi oleh sistem komplement. Antibodi berikatan dengan antigen di permukaan sel, lalu akan mengaktifkan sistem komplement melalui jalur klasi. Bagian Fc dari IgG atau IgM akan mengaktifkan protein C1 yang kemudian akan mengaktifasi protein komplement lainnya seperti protein C2 hingga C6. Fragmen C3A dan C5A yang dihasilkan bersifat kemotaktik dan menarik neutrofil ke lokasi tersebut. Neutrofil kemudian melepaskan enzim seperti peroksidase, mieloperoksidase, dan proteinisase yang merusak jaringan lokal. Aktivasi sistem komplement ini juga membentuk membran attack kompleks yang membuat lubang pada membran sel. Karena tekanan osmosis intrasel lebih tinggi dibandingkan ekstrasel, air masuk ke dalam sel sehingga sel akan mengalami lisis. Mekanisme yang kedua yaitu opsonisasi dan fagositosis. Antibodi dan fragmen komplement seperti C3b melapisi permukaan sel target atau opsonisasi. Sel fagosit seperti makrofag atau neutrofil akan mengenali sel yang teropsonisasi melalui reseptor Fc terhadap antibodi atau reseptor CR1 terhadap C3b, lalu melakukan fagositosis. Mekanisme yang ketiga yaitu gangguan fungsi sel tanpa destruksi. Beberapa antibodi dapat mengganggu fungsi sel tanpa merusaknya secara langsung. Contohnya pada miastenia gravis. Antibodi terhadap reseptor asetilkolin di otot menghambat transmisi neuromuskular, menyebabkan kelemahan otot dan akhirnya paralisis. Yang ketiga, patogenesis hipersensitivitas tipe 3. Pada hipersensitivitas tipe 3, setelah kompleks imun mengendap di jaringan, mereka akan mengaktifasi sistem komplement. Aktivasi ini memicu pelepasan mediator inflamasi dan menarik leuktosit, terutama neutrofil, ke lokasi tersebut. Neutrofil akan diaktifkan oleh kompleks imun melalui reseptor Fc terhadap antibodi. Neutrofil kemudian akan melepaskan berbagai enzim proteolitik yang merusak jaringan lokal, sehingga timbul peradangan dan gejala klinis seperti demam, kelelahan, penurunan berat badan, ruam pada kulit, dan nyeri sendi. Yang keempat, patogenesis hipersensitivitas tipe 4. Pada hipersensitivitas tipe 4, sel T akan menyebabkan kerusakan jaringan melalui 2 mekanisme utama.
Mekanisme yang pertama yaitu melalui aktivasi sel T CD4 positif atau sel T helper. Sel T CD4 positif naif akan diaktifkan oleh sel dendritik yang menyajikan antigen dengan MHC kelas 2. Sel T mengenali antigen tersebut melalui reseptor T sel dan berinteraksi dengan koreseptor CD4. Sel dendritik kemudian menghasilkan interleukin 12 yang menginduksi diferensiasi sel T naif menjadi sel T helper tipe 1. Sel T helper tipe 1 yang sudah matang akan melepaskan sitokin seperti interferon gamma yang mengaktifkan makrofag TNF-alfa dan interleukin 2 yang memperkuat respon inflamasi. Mekanisme yang kedua yaitu melalui sel T CD8 positif atau sitotoksik. Sel T CD8 positif akan mengenali antigen yang disajikan dengan MHC kelas 1 di permukaan sel tubuh. Setelah aktivasi, sel T CD8 positif akan membunuh sel target secara langsung dengan cara melepaskan enzim seperti granzim dan peroforin yang menyebabkan lisis sel. Nah, teman-teman, itu dia tadi penjelasan mengenai hipersensitivitas. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi hipersensitivitas, baik itu mulai dari pengertian, klasifikasi, maupun patogenesis. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga arti. Saya menerima segala bentuk kritikan, saran, maupun tambahan materi dari teman-teman semua, dan sampaikan itu di kolom komentar. Terima kasih.